Perlu saya bacakan bahasa Arabnya? Di sini saya bawa kitab kuning. Saya nggak bacakan ininya, maksudnya saya nggak baca Arabnya, biar lebih cepat menghemat waktu. Ya ini fadilah tapi susah juga, saya udah kebiasaan kalau ngajar. Tapi oke lah, saya baca. Nggak apa-apa, bacakan aja Arabnya, nggak apa-apa. Lama. يعني في ذنبه من المؤمن يخرج كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Bagaimana mau mencegah keji dan mungkar situasinya? Orang kok tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. 73% rakyat Indonesia yang muslim ini tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Makanya kalau apa-apa pakai kitab, pakai maroji. Bangsa kita 73% rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Ali Imran ayatnya 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wa khadarai wal khaziminal khaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini kan pernyataan bodoh. Baca kitab belepotan kok. Jangan terlalu sombong, kamu sendiri gak ngerti Quran, kok ngajak orang awam untuk melihat Quran. Padahal yang kayak gitu tuh memalukan kita umat Islam. Malu kita sebagai umat Islam kan, kok ada orang dakwah begitu modelnya. Tapi yang saya herankan itu, dia ceramahnya mabok, yang ngedengerin tambah mabok semua. Bahar Smith kan mencaci maki saya, mengatakan bodoh murokab dan lain-lain. Kemarin tuh salah satu aktivis medsos itu Putri Majapahit itu mewawancari seorang habib dan seorang ustadz gitu. Kata di situ diungkapkan katanya waktu si Bahar Smith marah-marah dengan saya itu baca Qur'annya aja salah gitu loh. Harusnya dibaca nasab tapi dibaca rofa. Jadi yang bodoh siapa? Saya juga sedih, orang dekat saya pun juga banyak yang belum bisa baca Quran. Coba baca, yang keras. Fas'alu al-zikra in kuntum la ta'lamun. Fas'alu al-zikra in kuntum la ta'lamun. Coba baca, yang keras. An-Nisa surat 4 ayatnya 148. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang-orang yang disolimi, dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Saya juga sedih, orang dekat saya pun juga banyak yang belum bisa baca Quran. Saya akui, saya tidak pernah mondok, saya nggak ngerti kitab, mau kitab kuning, kitab gondol, kitab itu, saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Buka surat Al-Isra ayat 176. Dengarkan. Buka ayat Al-Isra ayat 176. Ku yo goblok meneh. Sak ngerti kula Al-Isra niku ayate mung 111. Kok sing maca 176. Kula mikir sing diwaca ayat saka ngendi? Ternyata ayat hasil amandemen 212. Akhirnya Al-Isra ayate 176. Niki semakin ngawur. Seluruh rakyat Indonesia adalah orang-orang munafik. Tidak ada orang yang takut. Kami hidup di negeri Indonesia yang tidak menjalankan hukum-hukum-Mu, ya Allah. Kalau ini salah pemimpin kami yang serakah, fasik, zolim, musyrik, kafir, murtad. Cabutlah kekuasaannya, ya Allah. Bahkan secara negara, ini karena moral pemimpin yang tidak dijaga amanahnya, ya Allah. Masih enak, dia kan bisa begitu karena tinggal di Indonesia. Jajal dia Pak, tinggal di Arab Saudi. Langsung potol palanya bener itu. Berani nggak dia di Arab Saudi teriak-teriak kayak gitu? Langsung dipancung palanya, yakin itu. Karena bugot itu namanya, mendelegitimasi pemerintah. Beberapa bulan yang lalu, aktivis hukum Egy Sujana menyebut 73% rakyat muslim Indonesia tidak pandai membaca Al-Quran. Dan 75% tidak menjalankan ibadah sholat, lantas kalau dia menjadi presiden akan membawa Indonesia yang lebih bertakwa.
Menurut Monash University yang saya pernah mendengar hasil penelitiannya, 73% rakyat Indonesia yang menjadi muslim tidak bisa baca Quran. 75% tidak sholat, bagaimana mau mencegah keji dan mungkar, sebut Egy dalam diskusi di 2 Sisi TV One. Egy Sujana menyebut bahwa peran negara dalam perspektif tugas pokok presiden ada 4. Pertama, menjaga tumpah darah rakyat Indonesia. Kedua, mensejahterakan umum. Ketiga, mencerdaskan bangsa. Dan keempat, menjaga ketertiban dunia. Dalam konteks menjaga kecerdasan ini, mencerdaskan kehidupan bangsa harusnya mencerdaskan bahwa Indonesia ini berdasar kepada Tuhan, dan sila pertamanya pun ketuhanan yang Maha Esa, kata Egy Sujana. Dalam topik puasa, haruskah rumah makan tutup? Egy mengatakan bahwa ada dasarnya suatu kehidupan harus didasarkan pada ibadah. Hidup kita ini harus berdimensi ibadah. Kalau orang sekuler, orang barat, memahami waktu itu time is money. Waktu itu uang, jadi materialistik. Kita enggak, time is pride. Kita harus banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambung Egy Sujana. Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis itu menyebut makna dimensi ibadah secara kenegaraan dalam sebuah visi, yakni Indonesia semestinya bertakwa. Secara kenegaraan, saya punya visi Indonesia ini mestinya bertakwa. Jadi Indonesia bertakwa. Dalam perspektif Indonesia bertakwa itu di-cover dengan konstruk hukum ini sangat jelas. Pasal 29 ayat 2, kata Egy Sujana. Sesuai bunyi pasal Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Egy menjelaskan bahwa negara menjamin warga negaranya untuk menjalankan keyakinan agamanya, sehingga dalam perspektif itu Indonesia mesti bertakwa. Dalam program televisi yang membahas soal penutupan warung makan saat Ramadan itu, Egy menyebut negara harus menutup peluang terhadap segala hal kemaksiatan dan yang membatalkan puasa. Dan dia pun berandai-andai jika dirinya menjadi presiden akan mengatur masalah yang dinilainya simpel. Negara menjamin umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa. Tutup atau tidaknya warung makan saat Ramadan tidak bisa dikembalikan kepada selera masing-masing individu. Sementara itu, beberapa bulan yang lalu juga, Presiden Joko Widodo bisa dianggap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila dalam waktu dekat tidak menyampaikan kecaman dan kutukan terbuka, serta meminta pemerintah Swedia menghukum pembakar Al-Quran. Hal itu disampaikan advokat Egy Sujana yang turut hadir dan memberikan orasi di atas mobil komando dalam aksi bela Al-Quran 301 di Kedutaan Besar Swedia, Jakarta Selatan. Egy mengatakan Al-Quran merupakan salah satu rukun iman, yakni iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Al-Quran, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir baik dan buruk. Al-Quran kita di Swedia dibakar, itu sama dengan membakar iman kita. Siapa yang tidak bergerak, Al-Qurannya dibakar, berarti sesungguhnya dia tidak punya iman. Artinya dia lebih takut kepada selain Allah, ujar Egy Sujana. Egy pun menyinggung soal perdamaian dunia yang tercantum dalam pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya adalah menjaga ketertiban dunia. Saat ini, kata Egy, dunia tidak tertib karena Al-Quran dibakar di Swedia.